Kenapa hati selalu risau? Jadi pertama kita mesti kenali dulu risau ini kenapa. Apa yang menyebabkan kita ini risau? Kalau semua secara zahir dan batin sudah cukup, tapi hati tetap juga risau, berarti ada gangguan jin. Alladzi waswisu fi sudur. Ada tuh kadang kita bangun tidur tak ada angin, tak ada hujan, risau aja. Itu mengusir risau itu dengan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu dari doa, dari a'udzunya dulu. A'udzu bikalimatillahi. Saya bacakan saja ayat-ayat ruqyah. Bapak Ibu rekam saja pakai MP3. Besok kalau risau dengarkan ke telinga. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bisa dibaca sendiri, kalau tak bisa dibaca sendiri, dengarkan aja pagi sekali, mau tidur malam sekali. Kalau ada saudara sakit di rumah sakit, di ruang ICU, dengarkan itu ke telinganya. Sebetulnya bacaannya itu A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan tadi, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Habis itu Fatihah sekali, Qul huwallah, Rabbil falaq, Rabbin nas, awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah ayat kursi, ujung Al-Baqarah sholawat. Itu simple. Menghalau risau yang diganggu oleh gangguan jin setan dan lain sebagainya. Saya nih Pak Ustadz risaunya kalau kotak sedekah mendekat. Nah itu tak bisa dihalau. Ada juga orang asal dekat kotak sedekah risau, itu tak bisa dihalau.
Saya tertarik dengan tabung wakaf ini. Saya mau mewakafkan tanah saya masuk untuk rumah tahfiz. Mohon petunjuk kemana saya menyerahkan wakaf saya ini. Ke Ustadz Al-Nob Dinar. Buku masker kau ya, biar nampak buku. Khusus untuk itu awak minta dispensasi ke Pak Wakil Wali Kota. Nanti serahkan ke Ustadz Al-Nob. Beliau semua mengurus tanah wakaf. Bagaimana hukum bagaimana penjelasan tentang untuk mengubur jenazah, bahwa ada mayat dikuburkan ke hadapan kiri? Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Kalau harus diubah, arahnya seperti apa? Kiblat kita mana? Kiblat ke sana. Jadi kalau kiblat ke sana, kita kalau mau tidur malam, cari arah kiblat, kepala kita ke kanan. Jadi mau tidur malam yang selama ini arah tidurnya malam salah, balik dari sini betulkan tempat tidur. Meluruskan tempat tidur, jangan ikut feng shui dan hong shui. Ikut macam mana tidur orang mati, supaya pas mau tidur malam tuh kita ingat mati. Jadi kepala ke kanan, kaki ke kiri, miring macam orang sayang. Jenazah tuh begitu, hidung jenazah tuh menempel ke dinding tanah. Sebaiknya yang menempelkan hidung jenazah tuh anak. Almarhumah mak saya meninggal bulan Maret tahun lalu. Adik saya megang bagian kaki, saya megang bagian kepala. Sayalah yang memuka kain tuh, menempelkan hidung tuh ke dinding tanah. Disitulah baru terasa bahwa dunia ini tak ada gunanya, tak ada, karena kita semua akan mati. Tapi jangan setelah ini nanti hilang etos kerja pegawai Pemko, semuanya mau mati. Bukan itu maksud saya. Kita makin semangat. Kenapa? Makin semangat untuk bekal mati. Jadi kita tidur malam tuh, sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Gerak kita pas macam orang mati, kita anggap kalaupun mati malam tuh, matilah dalam keadaan husnul khotimah. Saya malam tadi, kalau mati malam ini tak jadi besok ceramah nih. Rupanya masih banyak lagi mendoakan, hidup juga lagi. Nah, oleh sebab itu jenazah tuh mesti demikian. Tapi itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kalau ada kemarin jenazah dimiringkan ke kiri, apakah mesti dibuka lagi kuburnya? Tidak. Yang sudah tuh sudahlah. Tapi saya selama seumur-umur saya ceramah, baru ini pertanyaan jenazah ke kiri. Ada pula aliran ini di Pekanbaru. Itu namanya aliran sungsang. Uang ke kanannya ke kiri. Nah, oleh sebab itu, jadi tak perlu kubur itu dibongkar gara-gara itu. Bagaimana cara bersyukur sesuai tuntunan Nabi? Syukur ini ada 3. Syukur hati, ridho menerima keputusan Allah. Syukur mulut, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Syukur anggota badan, bergerak. Jadi ketika kita sholat itu syukur, karena badan bergerak. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Syukur ada 3. Syukur hati, ridho. Apapun yang kau kasih, aku ridho ya Allah. Ridho itu bahasa Arab, bahasa Melayunya senang hati. Senang hati menerima keputusan Allah Ta'ala. Syukur mulut, bertasbih. Dari rumah kota Pekanbaru ke kantor, itu saya kira kalau saya hitung sholawat bisa sampai 100, 200, 300 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama di perjalanan itu. Di kantor gitu juga. Tak ada orang pelayan masyarakat, tak ada orang berselawat. Tapi jangan pula saking kan mengawal nih, ada orang pun berselawat juga. Macam mana akte kelahiran anak saya Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sesuaikanlah dengan situasi dan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustadz pencerahan tentang konsep sabar dan cobaan.
ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di bumi. Maksud yang segala terjadi di bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, hujan lebat, banjir bandang. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, jantung koroner, diabetes meletus, kanker, termasuklah COVID ini, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami ciptakan manusia 50.000, hadis riwayat Muslim. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard 50,000 sanah, qabla an yakhluqas samawati wal ard, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tapi saya tak ingin pegawai Pemko gara-gara ini semua mengalaskan takdir. Ini tak betul. Jangan nanti rapat dengan Pak Ayat ditanya, "Gimana laporan-laporan Pak?" Nah, kita serahkan aja pada takdir Pak. Ini golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ini golongan apatis. Kata dia semuanya takdir kita ini macam wayang yang dimainkan oleh dalang. Itu ahlul bid'ah. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah tetap ada namanya ikhtiar, usaha. Ini termasuk usaha kita. PSBB itu usaha, tembak kening tadi itu usaha, pakai masker ini usaha, cuci tangan, hand sanitizer itu usaha. Kena juga takdir. Tapi kalau tak berusaha kena sebab akibat. Jadi bedakan antara takdir dan sebab akibat. Kalau tidak begitu nanti mahasiswa-mahasiswa ini mengakal-akali orang tua. Pulang dari kampus, balik kampung, tunjukkan transkrip nilai. Berapa IP-mu? Tengok, kenapa IP kau 2,5? Ya, itu dah takdir Allah. Tak bisa begitu. Nah, ini ada namanya takdir. Kalau sudah usaha optimal, terjadi juga qaddar Allah, takdir dari Allah. Tak bisa terelakkan lagi. Jadi bagaimana kita menyikapi itu semua? Tidak ada cara kecuali ridha menerima takdir Allah. Kalau kita usaha, tapi kalau belum usaha, itu kurang usaha namanya. Maka kita introspeksi diri. Yang salah itu adalah kita. Kesalahan manusia, yang salah dia, disalahkannya Tuhan. 2 kali dia salah. Mengkambing hitamkan Tuhan, memburukkan Tuhan atas kesalahan dia. Itu bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir dan sholat. Berapa banyak zikirnya Pak Ustadz? Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Habis subuh atau mau tidur malam. Mana dalilnya berzikir 100.000? Abu Hurairah sebelum tidur malam, dia menyimpul tali alfa uqdah, 2000 simpul. Sebelum tidur malam disimpulnya 2000 simpul, yusabbihu biha, dipakainya untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Itulah dalil boleh membuat tasbih 100, 200, 700, 1000, 2000. Nanti kalau ada orang mengatakan bertasbih dengan hitungan-hitungan itu bid'ah. Ini amal Abu Hurairah. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Apa hukumnya seorang wanita, anak gadis, suka merebut suami orang? Pergi ke laut menangkap berang-berang, pergi menangkap berang-berang sambil mengais-ngais. Kalau anak gadis suka mengganggu laki orang, maka yang jomblo menangis-nangis. Kenapalah kalian ganggu laki orang, padahal anak muda yang ganteng-ganteng, yang lajang-lajang masih ada banyak lagi. Ini memang lain selera kawan. Laki orang lah dia ganggu. Maka dalam Islam diajarkan, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Tukar-tukar nomor handphone, kenal-kenalan di aplikasi, komen-komen, like di Instagram, FB, pancing-memancing. Handphone bapak pakai password, ibu tak boleh tengok.
Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sarana prasarana telekomunikasi memudahkan orang mengaji, memudahkan orang buat baik, tapi buat dosa juga semakin mudah. Maka perlu hati-hati dan waspada. Hati mesti sering ditundukkan dengan zikir dan selawat, ke masjid berjamaah. Kalau tidak godaan zaman nih, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, na'udzubillah. Bapak-bapak yang sudah mengaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang mengganggu ini segera berjumpa dengan jodoh yang baik-baik, insya Allah. Ibu mesti bersolek lebih cantik dari anak gadis. Kalau tidak, sayangan ibu berat, Bu. Betul tak kata saya? Banyak perempuan bersolek di luar rumah untuk laki-laki orang lain. Tak betul. Perempuan bersolek untuk suaminya. Suaminya pulang, dia bersolek. Jangan sampai dia bau bawang putih, bau minyak kayu putih. Maka dia mesti menunjukkan diri baik. Laki-laki mesti menjaga matanya, harkat martabat kehormatannya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai laki-laki. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan disoal, kamu akan ditanya malaikat tentang amanah. Malam ini judul kita amanah. Amanah suami adalah jaga istri, jaga anak, jangan selingkuh, jangan sampai kenalan dengan anak gadis yang mengganggu. Saya tahu ibu ini bukan bertanya, cuman mau curhat tentang suaminya saja. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati. Ibu yang suaminya sedang diganggu, mengadu kepada Allah, berdoa, berzikir, mengadu kepada manusia. Ibu punya wali, wali ibu, ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali ibu. Panggil suami, bukan ibu yang menasihati dia. Wali memanggil. Kamu sudah punya istri, kenapa kau menggatal mencari anak gadis juga lagi? Kurang cantik apa keponakan kami itu? Nah, itu perlu mengadu kepada manusia, kepada wali-wali saja. Mengadu kepada Allah di sujud terakhir, mengadulah kepada Allah dalam hati. Ya Allah, suamiku ini sedang diganggu pelakor, kuatkan hatinya dalam iman dan Islam, selamatkan ya Allah. Adapun pelakor ini, berikan hidayah, dekatkan jodohnya, tapi jangan suamiku ya Allah. Bagaimana hukum orang hafiz Quran bermakmum kepada orang awam, sedangkan mereka tahu kalau ada hafiz? Ini nampaknya menyindir saya karena nggak hafal Quran tadi. Majulah Abdul Somad jadi imam, padahal di belakang ada orang yang lebih baik nasabnya, Habib Rifqi, dia sayyid, saya tak sayyid. Ada orang yang lebih banyak hafalannya, ada orang yang pakaiannya lebih sunnah, dia berjenggot, saya belum tumbuh. Beliau bersorban, saya berpeci. Apa hukumnya? Yang maju jadi imam pertama adalah ulil amri, pemimpin. Ulil amri mengangkat imam tetap Masjid Al-Amin, namanya imam ratib. Tidak boleh maju orang siapapun datang ke masjid ini kalau tidak izin dari imam ratib. Imam ratib mempersilakan siapa yang boleh maju. Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya, maju ke depan. Tapi ini tertib susunan ini adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Kalau rukun dilanggar, wajib dilanggar, batal sholatnya. Maka kalau cerita sah tak sah, maka sholatnya tetap sah, tapi kurang afdal. Ini yang hafal 30 kenapa tak mau maju ke depan? Adakan fit and proper test seleksi imam. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, para habaib, ulama, akademisi diundang untuk menyeleksi imam. Maka diangkat imam ratib. Kalau sudah imam ratib di depan,
tidak ada boleh orang lain maju ke depan. Begitulah susunan tentang imam. Sah tak sah? Sah. Afdal tak afdal? Yang afdal adalah yang paling alim, paling baik nasabnya, paling ikut sunnah, orang paling berilmu, dan seterusnya. Apa dosa yang dibuat kemudian dihukum di dunia sesuai syariat Islam, di akhirat apakah masih diadili lagi? Itulah kenapa zaman Nabi datang seorang perempuan, aku berzina ya Rasulullah, na'udzubillah, hukumlah aku. Kata Nabi, pulanglah engkau ke kampungmu, lahirkan anakmu, karena dia sedang mengandung. Kalau dia dilempar pakai batu mati, anaknya tak salah, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, hukumlah aku. Kata Nabi, anakmu punya hak, susukan anakmu 2 tahun, pulang ke kampung, susukan anakmu 2 tahun, karena di dalam badanmu ada air susu, kewajibanmu adalah hak anakmu. Kalau ibunya dihukum mati, zalim, karena anaknya belum dapat hak menyusui. Pulang dia ke kampung, setelah 2 tahun dia datang lagi, baru dijatuhi hukuman. Itulah yang menyebabkan mereka ingin dapat hukuman di dunia, supaya di akhirat mereka lepas selepas-lepasnya. Adapun kita sekarang tidak ada perangkat hukumnya, tidak ada ulil amri yang mampu melaksanakannya, maka kita bertaubat kepada Allah, taubat nasuha, mandi taubat, sulat sunat taubat, solat sunat taubat, berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang Islam, orang beriman, berdosa, summa yatatahhar, mandi dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, ayatnya bebas. Summa yastaghfirullah, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun, beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam. Padahal dia tak berdosa, padahal dia dijamin masuk surga, padahal dia sayyidul anbiya wal mursalin. Kenapa istighfar kita terlalu sedikit? Maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita untuk terus bertawakal kepada Allah? Usaha dulu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berhati-hati, waspada, tawakal. Kena juga takdir. Sehat berarti Allah panjangkan umur supaya beribadah. Mati berarti ajal sudah sampai. Tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh. Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Motornya dikunci, helmnya dikunci, urus SIM, STNK, BPKB, bayar pajak, naik motor, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah, klik jalan, tengok kiri kanan, waspada, tajam, ditabrak takdir. Main handphone, sempat lu update status sambil ditabrak, sebab akibat kurang hati-hati. Maka bertawakal setelah usaha dan ikhtiar. Jangan bertawakal sebelum usaha dan ikhtiar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki? Pertama, pahami siapa yang iri, siapa yang dengki, hilang amalnya.
Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yakulul hasanat, memakan amal-amal baikmu. Tanamkan ke dalam diri. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka solatmu melayang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka zikir selawatmu terbang. Dalam hati tanamkan, jangan kau hasad, jangan kau hasad. Kedua, doakan orang yang dapat nikmat. Kawan sekantor yang baru dapat promosi jabatan, tetangga yang baru dapat mobil baru, sahabat yang baru bangun renovasi rumah baru, kawan sama-sama tamat dari kuliah, dapat kerja, nikah, kita belum juga lagi. Datang hasad dalam hati, doakan dia di tengah malam, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan dia supaya menghilangkan hasad dari dalam hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, bersihkan hatiku dari hasad ya Allah. Rabbis rahli sadri, lapangkan hatiku, bersihkan. Di antara menyebabkan hati sempit adalah karena hasad. Gara-gara hasad, hati sempit, jantung berdetak rusak, kumat ke kepala, berpengaruh ke tubuh. Orang beli rumah baru, naik darah tinggi. Orang beli mobil baru, kumat jantung koroner. Gara-gara hasad. Tapi yang selalu disalahkan kambing. Kata kambing, aku tak salah. Itulah gara-gara kambing hitam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kapal perjalanan ke Maluku Utara, ke kampung Habib Rifki. Dihantam ombak kapal kami, sempat goyang. Lalu saya mengumpulkan prajurit untuk bersama baca Yasin. Kumpulkan prajurit, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan ada yang bilang surat Yasin tak usah dibaca karena tak ada dalilnya. Kalau saya lah yang jadi komandan di situ, ini sedang goncang, kita sudah ajak baca Yasin, tiba-tiba datang satu orang berdiri, jangan baca Yasin, gak ada dalil, campakkan dia ke bawah. Orang sedang susah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Mendengar Quran saja dapat rahmat, kalau baca Quran maka turun rahmat. Bapak beserta pasukan yang ada di kapal tenang, ketenangan, risau, takut, cemas, ombak ke bawah tak berpijak, ke atas tak bergantung, dipukul ombak, dihempas gelombang, terbayang anak, terbayang istri, terbayang kredit belum lunas. Membaca Yasin menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat Allah. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Kenapa mesti Yasin? Kenapa mesti Yasin Ustaz? Karena Al-Baqarah kepanjangan. Bukan. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kalau kau dapat hatinya, kau dapat semuanya. Bapak bisa dapat ibu kan karena hatinya duluan. Begitu juga lah dengan Quran, hatinya kau sentuh, maka dapat yang lain-lain. Itulah maka Yasin dibaca. Kenapa Yasin dibaca? Buka tafsir Ibnu Katsir, di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir surat Yasin, apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang susah,
yang sulit, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Sulit sakaratul maut, bacakan, gol, mati. Sulit anak lahir, bacakan, dimudahkan Allah. Kesulitan di tengah lautan, tak ada tempat meminta menolong, memintalah dengan baca surat Yasin. Yang keempat, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Setelah dibaca Yasin tadi, minta, ya Allah, kami meminta kepada Engkau berkat kemuliaan surat Yasin, lepaskan kami dari musibah ini ya Allah. Begitu tentang membaca surat Yasin ketika menghadapi masalah. Saya dan istri ada problem Pak Ustadz. Siapa yang tak punya problem? Istri saya beberapa waktu lalu berselisih, bertengkar dengan ibu mertua saya. Berarti dengan mak dia lah ini. Saya sudah mendampinginya untuk menghadap dan meminta maaf sebanyak 2 kali, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Meminta maaf kepada ibu 2 kali tak dimaafkan, mundur. Mau berapa kali? Kalaulah ibu itu dulu menyusukan kita cuma 2 kali, habis itu dia mundur, sudah lama kita mati. Kalaulah ibu itu dulu meneran, ngeden kata orang Jawa, 2 kali aja dia ngeden, tak lahir, kemudian dia berhenti, tak lahir kita ke dunia. Kalaulah ibu itu dulu tak sabar menyusukan, mendidik, mengajar kita, hanya 2 kali aja. Berapa kali dia melarang kita, jangan kau main-main habis maghrib nanti kau ditangkap hantu, jangan kau terlambat pulang. Tak pernah dia bosan. Lalu kenapa sekarang kita bosan meminta maaf? Jangan pernah bosan, jangan pernah hitung sekali 2 kali. Belikan makanan yang dia suka, bawakan. Besok sore bawakan goreng pisang mulut bebek sama guraka. Bawakan sup saudara, bawakan makanan yang dia suka. Belikan mukena telekung, belikan sajadah, belikan tasbih. Masalah dipakainya tak dipakai, ada masanya dibukakan Allah pintu hatinya. Anak lajang mendekati anak gadis, perempuan menaklukkan hatinya, bolak-balik datang, padahal yang diinginkannya masa depan. Anak lajang mendekati perempuan itu kan masa depan, ibu itu masa lalu. Sudah diberikannya rahim, sudah diberikannya air susunya, sudah diberikannya tetes puluh keringat air matanya, sobek dagingnya waktu mengeluarkan kita. Lalu kita menghitung sudah 2 kali, 3 kali. Jangan pernah hitung. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Jangan pernah muah datang. Setiap kali datang kita itu bernilai pahala-pahala. Ustadz enak ngomong gitu kan, karena bukan Ustadz mengalami gitu jemaah. Itu takdirmu bro. Ada orang amal solehnya dengan menjadi pemimpin yang adil. Ada orang amal solehnya dengan majlis ilmu dan solawat. Ada orang amal solehnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau amal solehmu adalah mencari ridha ibu. Ketika kau dapat ridhanya, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Pernahkah kita menghitung-hitung berapa kali minta ridha Allah? Tidak. Begitu juga lah kita minta ridha ibu. Kita doakan bersama nanti di akhir majlis dipimpin oleh Habibana Habib Rifqi Al-Hamid. Mudah-mudahan segala yang kena kesulitan, termasuklah saudara kita yang belum dapat ridha ibu ini, dibukakan Allah pintu hati ibu insyaallah. Apa hukumnya belum mandi junub sholat? Dia junub tidur, pas azan Allahu Akbar berwudu sholat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sadar rupanya belum mandi juga. Maka tidak sah solat orang yang sedang dalam keadaan berhadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari, aku berniat menghilangkan, menggugurkan hadas besar. Listibahati salati, supaya aku boleh solat. Fardu alayya, wajib bagi diriku lillahi ta'ala. Hadas kecil belum gugur, salat tak sah. Hadas besar belum gugur, tidak sah. Bagaimana kalau sudah salat? Maka salat yang dilaksanakannya tadi diulang. Nama salatnya i'adah. Salat itu ada 3. Pertama, salat adaan. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan, tunai. Yang kedua, qadaan, mengganti salat yang tinggal, namanya qada. Yang tadi dia tidak tinggal karena dia sudah salat, tapi salatnya tidak sah, maka salatnya diulang. Maka salat yang diulang itu namanya i'adah. Yang jadi masalah kalau dia jadi imam. Macam mana dia memberitahu makmumnya? Maka daripada minta maaf di akhirat, lebih baiklah di-share di grup WhatsApp hari ini kepada seluruh anggota grup. Ternyata tadi aku lupa mandi junub, jadi kalian ulanglah sholat itu lagi. Apakah berinvestasi saham di aplikasi itu halal atau haram? Apapun nama transaksinya, karena nanti makin canggih, ada namanya jual beli e-commerce, elektronik, komersial melalui aplikasi. Ada namanya akad jual beli yang tidak seperti di kita di kampung. Aku beli air minum ini dengan harga 5.000 tunai, aku jual. Sekarang sudah pakai aplikasi macam-macam. Maka ulama fikih menetapkan 3 syarat. Kalau 3 syarat itu tidak ada satu dari 3, maka jual belinya sah, makbul, diterima. Pertama, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, judi. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya, zalim. Yang ketiga, tidak ada ghish, tipu. Kalau tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur gharar, gambling, tidak ada unsur zulm, aniaya, maka transaksi jual beli itu sah. Untuk lengkapnya tulis di Google fatwa DSN. Kalau minuman mesti ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, label halal MUI. Tapi kalau masalah ekonomi, nama yang memberikan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, dalam bentuk PDF, bisa di-download untuk detailnya. Bagaimana membuat istri senang? Saat pulang kerja, istri saya sering menyambut dengan mukanya marah. Kalau bapak pulang, maka ibu mandi, pakai bedak, pakai minyak wangi untuk suami, bukan untuk orang lain. Bersoleklah untuk suami di rumah, bukan untuk tukang ikan di pasar. Karena kalau ibu bersolek untuk tukang ayam, nanti tukang ayam salah potong. Maka ibu sambutlah dia dengan baik. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Dan suami juga mesti menjadi suami yang baik, mengikuti aturan syariat Islam, lemah lembut tutur kata dan bahasa.
Sudahlah ngasih 500.000, permintaannya 5 juta. Ini tak betul, saling menjaga. Maka insya Allah Allah turunkan rahmat dalam keluarga Bapak. Amin. Orang yang mabuk karena khamar tidak wajib sholat. Ini perlu diluruskan. Nanti orang yang malas sholat dia mabuk terus. Orang yang mabuk, maka sebelum dia sadar sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat baligh dan berakal. Sedang dia akalnya tak ada, akalnya sedang terbang. Setelah dia sadar baru datang lagi. Sholat itu sah bagi orang yang sadar. Maka setelah dia sadar baru dia sholat. Bagaimana dengan orang yang mabuk dalam perjalanan? Mabuk naik pesawat muntah-muntah, mabuk naik bis, mabuk naik helikopter, mabuk naik kapal laut. Lain mabuk itu dengan mabuk yang ini. Ini nampaknya yang nanya ini belum pernah mabuk. Jadi Ustadz pernah? Belum juga. Jadi kalau saya kalau jalannya belok-belok, memang saya mesti minum antimu, tak kuat saya. Tapi kalau sedang mual, sedang sholat tidak gugur, kita tetap sholat. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa sholat duduk, berbaring, miring ke kanan, ke arah kiblat. Kepalanya di sini, kakinya di sini, ke kiblat. Tidak bisa sholat berbaring, miring, sholat telentang, pakai isyarat mata. Tak juga sholat, baru kita sholatkan rame-rame. Jadi yang mabuk karena kendaraan tadi tak sama dengan orang mabuk karena khamar. Kedua, banyak orang ragu melaksanakan sholat saat dalam perjalanan karena merasa tak bersih, kotor. Bagaimana Pak Ustadz agar kita tetap sholat meski dalam perjalanan? Keringat tidak najis. Ini baju berkeringat tak najis. Ketiak busuk tak najis. Daki tak najis. Maka belajar toharah. Mau sholat baju, maka yang paling bagus. Berhenti saya di masjid pinggir jalan, saya tengok supir kol diesel membuka tempat duduk mobilnya, diambilnya kresek. Saya sempat suuzon, saya sangka dia mau numpang di kamar mandi masjid. Keluar dari toilet saya tengok dia pakai sarung. Supir kol diesel punya sarung untuk sholat karena dia takut terpercik. Jadi bapak-bapak yang musafir bawa kain sarung, nanti buka pakaian celana pakai kain sarung, sholat, baju bersih. Kan tak ada orang kencing, air kencingnya sampai ke atas kan tak ada. Yang dikhawatirkan itu kan tuh, maaf, cuman celana dalam sama celana tuh. Celana tuh khawatir terpercik waktu air kencing ke kaki. Yang pakaian itu saja. Kalau baju, pakai baju kaos, pakai sah. Tapi kalau bagus dia bawa baju koko, afdol. Bedakan antara sah tak sah dengan afdol tak afdol. Sholat pakai baju kaos, pakai kain sarung, sah. Tapi kalau afdol pakai baju putih, penutup kepala, maka beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid 40.000, 500 halaman, murah, supaya bisa kita membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah, supaya bisa kita tahu, jangan sampai tak bisa membedakan apakah sah tak sah atau afdol tak afdol. Bagaimana membayar utang puasa? Sudah lewat bertahun-tahun dan belum dibayar utang puasa. Ini Ramadan 1442. Ini Ramadan 1443. Yang tinggal di Ramadan kemarin 7 hari mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban. Mesti diganti di antara Ramadan ini. Pinjam air minumnya sebentar hadirin. Datang Ramadan berikutnya,
Yang Ramadan ini belum juga terganti, maka satu harinya kena denda. Bayar satu hari dengan fidyah, membayar fidyah satu mud. Satu mud itu 750 gram beras. Jadi kalau tadi sebelum Ramadan ditinggal, sebelum Ramadan ini datang, dia hanya wajib bayar satu hari. Kalau 7 hari, bayar 7 hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, 7 hari plus kena denda karena lalai. 1 hari plus 1 mud, 7,5 on. 10 hari plus 7,5 kilo. Datang Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan lalu dendanya bertambah? Tidak. Ramadan tak bertambah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak mengganti puasa. Segeralah ganti puasa dengan laksanakan Senin Kamis. Niatnya qadha. Ibu, bapak puasa Senin, niatnya qadha, maka dapat pahala puasa sunat. Jangan niat puasa sunat, qadhanya tak lunas. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, niatnya qadha, insyaallah qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Bagaimana kalau meninggal sebelum diqadha puasanya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, dengan mati utang puasa tidak lunas. Kalau lunaslah utang puasa dengan mati, bagus kita mati. Mati utang puasanya wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka ahli waris jangan cuman tengok surat tanah, tengok juga surat utang puasa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Besok abang datang ke rumah ya. Ini aku dapat catatan almarhumah emak nih di laci, mau kita bagi-bagi. Mantap kata dia. Rupanya catatan utang puasa, mau dibagi-bagi. Bagaimana dengan puasa ibu hamil? Ibu hamil sama ibu menyusukan anak, ini penting bagi bapak. Walaupun bapak tak hamil, tak menyusukan, tapi istri bapak kan hamil, istri bapak kan menyusukan anak. Ini penting. Suami tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu hamil dan ibu menyusukan anak, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, hanya bayar fidyah saja. 1 hari bayar fidyah saja. 1 mud 7,5 on, tambah plus lauk pauk. 1 hari bayar 1 fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qadha saja, tidak usah bayar fidyah, qadha saja, ganti saja. Pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pendapat ketiga, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Ibu kenapa tak puasa? Badan saya lemas, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter SPOG, janinnya lemah, anak yang disusukannya lemah, karena unsur ekstern di luar tubuhnya anaknya, maka dia kena 2, bayar qadha plus fidyah. Saya condong ke pendapat yang ketiga. Ibu hamil, kalau karena dirinya dia qadha saja, tapi kalau ada unsur anaknya, unsur janinnya, kena qadha dan fidyah. Lebih selamat pakai mazhab Syafi'i. Yang setuju dengan Ustaz Somad, pilih mazhab yang lain. Apa hukumnya orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah, tidak ada niatnya untuk sholat berjamaah? Saya menganjurkan pengajian jangan buat setelah Isya. Saya dari dulu kalau pengajian, Ustadz datang setelah Isya, enggak.
pengajian saya mesti maghrib. Tujuannya apa? Kalau dibuat setelah isya, ustadznya datang, jamaahnya belum datang. Dibuat pengumuman kepada jamaah, datanglah segera ke masjid karena ustadz sudah nunggu dari tadi, minumannya udah habis. Maka buat acara maghrib, insya Allah dia sholat berjamaah 2 kali. Maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah. Ini salah satu teknis, termasuklah malam ini. Maghrib, setelah maghrib, isya, setelah isya tanya jawab. Begitu teknis kalau saya buat pengajian. Maghrib ke isya 45 menit, habis isya buka tanya jawab. Bagaimana kalau ada orang cuma ikut pengajian tidak sholat berjamaah? Sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki sunnat muakkad. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itu maka kalau kita di Makkah, Saudi Arabia, begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang Satpol PP ke toko-toko, haji, roh, karena sholat berjamaah wajib. Dalam setiap ceramah Ustadz mengatakan carilah guru, carilah mursyid menuntut ilmu. Adakah mursyid di akhir zaman ini Pak Ustadz? Cari mursyid yang berilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Cari yang bersilsilah. Kalau dia tarekat Naqsabandiyah, kalau dia tarekat Syaziliyah, kalau dia tarekat Qadiriyah, kalau dia tarekat Samaniyah, tidak meninggalkan syariat, berakhlakul karimah, jadikanlah dia mursyid pembimbing. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Huti dari Suriah Damaskus, kalau kau bingung tak ada mursyid, maka perbanyaklah solawat, maka Nabi akan membimbing hatimu dengan memperbanyak solawat. Tapi tetap berguru, ngaji kepada para habaib, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah Allah akan menerangi hati dengan cahaya iman. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, dilawannya hawa nafsunya untuk mencari hidayah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Jalan yang paling utama untuk mendapatkan bimbingan adalah dengan memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa persen dari gaji yang harus dikeluarkan untuk sedekah? Kalau zakat 2,5%. Kalau sedekah Pak Ustadz, sedekah tidak ada batasan, tapi tidak boleh semuanya. Jangan gara-gara saya bilang tak ada batasan, besok pagi semua tak punya rumah. Rumahmu mana? Udah kusedekahkan semua. Datang sahabat Nabi, sudah mau meninggal dunia, dijenguk Nabi waktu sakit. Anaknya cuma 1 perempuan, menantunya kaya. Ya Rasulullah, ambillah hartaku semuanya, ambil untuk sedekah. Kata Nabi, tak boleh semua harta disedekahkan. Asyatru, kalau kau tak mau ambil semua, setengah, 50%. Tak, kata Nabi, tak boleh ambil 50%. Mana tahu bapak punya harta 10 miliar, sudah siap dia mau mentransfer 5 miliar. Jangan. As-sulusu kasir, 1/3 pun banyak, tapi boleh. Makanya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau ada uang 1 miliar, yang boleh diwasiatkan untuk sedekah hanya 333 juta. Yang 666 tetap dibagikan kepada ahli waris. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap gunung dan kuburan memiliki kelebihan?
Gunung punya kelebihan lebih tinggi, kuburan punya kelebihan, karena kalau ditengok kuburan kita ingat mati, tapi mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. La ilaha illa huwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pakai cincin, ya, cincin ini punya kelebihan, punya apa kelebihannya? Di antara batu-batu yang hitam, dia hijau, kan punya kelebihan. Tapi dia tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Pakailah ini. Kalau dipakai ini, semua mata jamaah akan tertuju kepada ustaz. Kemana tangan ustaz bergerak, ke situ mata jamaah. Saya tidak meyakini itu. Manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Itulah makna Asmaul Husna, huwa darru, yang mendatangkan manfaat dan mudarat, menolak mudarat Allah. Maka memintanya kepada Allah. Siapa yang meyakini bahwa gunung mendatangkan manfaat, bahwa laut mendatangkan mudarat, diyakininya itu dari gunung dan dari laut itu, berarti dia sudah menduakan Allah. Ada kuasa selain kuasa Allah, berarti ada kuasa gunung, ada kuasa laut. Padahal kita berkata la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itulah tauhid. Tauhid artinya esa, tunggal, yang kuasa, yang berhak, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, hanya Allah. Jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Mati dalam keadaan syirik ini neraka jahanam tempatnya. Maka kita taubat nasuha dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak untuk menegur orang tua yang salah? Bapak saya sudah tak sama dengan ibu saya 26 tahun karena bapak menikah lagi. Tapi bapak tidak memberikan nafkah buat anak-anaknya, padahal bapak termasuk kategori orang yang mampu. Bapak-bapak, kasih 5 kepada anakmu, Pak. Yang pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat pendidikan, yang kelima perhatian. Kalau kau tidak berikan, maka kau akan dituntut di hadapan Allah. Salatmu akan diambil mereka, hajimu akan ditarik mereka, puasa sunatmu akan dihabis. Inilah orang yang miskin, muflis, bangkrut. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu itu siapa orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut adalah orang yang menganiaya. Tak dia kasih yang 5 ini, dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Walaupun kau sudah mengaji anak muda, jangan pulang-pulang dari sini kau ceramahi bapakmu. Sini sebentar Pak, ada 5 yang mau ku sampaikan. Pertama makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat pendidikan, yang kelima perhatian. Kalau 5 ini tak kau berikan ke aku, maka solatmu melayang. Itu cukup aku saja. Menyampaikan ini berat guys, maka itu cukup aku saja. Kau tinggal potong video ini, kirimkan ke nomor WhatsApp bapak. Dimakinya engkau, disumpah serapahnya engkau, insya Allah itu semua menjadi beban pemberat amal solehmu di akhirat nanti insya Allah. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan kebakaran, tapi kau diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mendapatkan bapak yang kurang ajar macam ini. Maka insya Allah kalau kau ridho, kau sabar, tapi kau tetap jalankan syariat,
maka kau mendapatkan pahala sabar. Tapi jangan diam, karena perbuatan dia itu tak betul, perbuatan dia itu mungkar, perbuatan dia menyia-nyiakan anak, tak memberi nafkah, itu zalim. Maka dia mesti diluruskan. Yang meluruskannya adalah kita bersama, amar ma'ruf nahi mungkar.